Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anastasia Dineka Mukti dengan NIM 2306011141. Saya di sini akan membahas tentang proses dan organisasi pengembangan produk, kemudian perencanaan produk dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Yang pertama, nama produk kami yaitu tas tote bag dari Karung Goni. Deskripsi produknya, meningkatnya jumlah sampah padat menyebabkan semakin banyaknya masalah lingkungan di seluruh dunia, dan Indonesia tidak terkecuali. Salah satu jenis sampah yang sering diabaikan adalah karung goni bekas, yang umumnya ditemukan di pertanian, pabrik, dan perdagangan. Karung-karung ini sering dibuang atau dibakar setelah digunakan, yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Pada saat yang sama, orang-orang menjadi lebih sadar akan betapa pentingnya hidup ramah lingkungan. Tas tote bag yang terbuat dari karung goni bekas tidak hanya memberi orang tas yang mereka butuhkan yang praktis dan bergaya, tetapi juga menawarkan cara nyata untuk mengurangi sampah. Untuk gambar produk yang akan dirancang seperti ini, kemudian gambar produk yang sudah ada di pasaran seperti ini. Untuk kelebihan dari produk yang akan dirancang, harganya lebih murah dibandingkan tas serupa yang menggunakan bahan berbeda, mudah dibawa kemana-mana dan tidak berat, terlihat antik dan istimewa dengan cara yang orisinal. Tas ini tidak merusak lingkungan atau ramah lingkungan. Anda dapat memasukkan banyak barang ke dalamnya tanpa khawatir merusaknya. Untuk perbedaan produk yang akan dirancang dengan produk yang sudah ada, untuk segi jenis, produk yang dirancang murah, produk yang di pasaran mahal. Kemudian segi bahan baku, produk yang dirancang Karung Goni, produk yang di pasaran kanvas atau denim. Untuk bagian 2, kita membahas tentang struktur organisasi yang digunakan untuk mengembangkan produk. Pertama, definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi, menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. Untuk jenis struktur organisasi, yang pertama, struktur organisasi fungsional. Pekerjaan dibagi berdasarkan tanggung jawab masing-masing manajer atau apa yang biasanya mereka lakukan. Kemudian struktur organisasi divisional. Struktur ini disusun dengan melihat hal-hal yang serupa, seperti di mana mereka berada, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jual, kepada siapa mereka menjual, atau di mana lokasi mereka. Setiap bagian bekerja sendiri-sendiri dengan apa yang dimilikinya. Kemudian struktur organisasi lini. Struktur ini paling mudah dipahami dengan perintah yang mengalir langsung dari pemimpin ke para anggota. Dan untuk struktur organisasi lini dan staf, sejumlah anggota membantu struktur ini berjalan sambil mengerjakan apa yang perlu mereka lakukan. Setiap anggota memiliki tugas untuk membantu memikirkan ide dan rencana yang dibutuhkan para pemimpin. Kemudian struktur organisasi yang terakhir yaitu matrik. Struktur ini adalah gabungan antara cara kerja normal dan tim, di mana para anggota melapor kepada dua atasan mereka yang biasa dan atasan tim atau atasan peran. Salah satu struktur organisasi yang kita pilih beserta alasannya untuk membuat produk tas tote bag dari Karung Goni ini, yaitu kita akan menggunakan struktur organisasi fungsional karena dirancang untuk mengelompokkan anggota berdasarkan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kuasai. Untuk identifikasi kebutuhan konsumen, yang pertama ada di kuesioner terbuka yang ada di bawah. Kemudian fitur tambahan seperti apa yang Anda inginkan dari sebuah tote bag dari Karung Goni. 1 kantong dalam, 2 resleting atas, 3 tali panjang atau pendek, 4 bisa dilipat. Berdasarkan hasil jawaban responden dari kuesioner untuk penambahan fitur produk yang kami kembangkan dari tas tote bag dari Karung Goni ini, bahwa jawaban yang sering muncul adalah penambahan fitur resleting dengan sebanyak 8 jawaban. Kemudian apa yang terpikirkan saat pertama kali mendengar tote bag dari Karung Goni? 1. Kreatif dan unik. 2. Tidak menarik. 3. Ramah lingkungan. 4. Tidak tahan lama. Berdasarkan hasil jawaban responden dari kuesioner saat pertama kali mendengar tas tote bag dari Karung Goni terhadap produk yang kami kembangkan, yang paling dominan yaitu kreatif dan unik dengan persentase jawaban 87,5%. Lanjut, apakah Anda tertarik untuk menggunakan tote bag dari bahan Karung Goni? 1. Sangat tertarik. 2. Tertarik. 3. Biasa saja. 4. Tidak tertarik. Berdasarkan hasil jawaban responden dari kuesioner untuk melihat para responden terhadap tas tote bag dari Karung Goni terhadap produk yang kami kembangkan, yang paling dominan yaitu sangat tertarik dengan persentase jawaban 75%. Menurut Anda,
Pentingkah penggunaan bahan ramah lingkungan dalam produk seperti tote bag? 1. Sangat penting, 2. penting, 3. kurang penting, 4. tidak penting. Berdasarkan hasil jawaban responden dari kuesioner akan kesadaran tinggi para responden terhadap dampak positif bahan yang ramah lingkungan terhadap produk yang kami kembangkan, yang paling dominan yaitu sangat penting dengan persentase jawaban 87,5%. Kemudian, berapa harga yang bersedia Anda bayar untuk sebuah tote bag ramah lingkungan dari Karung Goni? 1. 2.000, 2. 5.000, 3. 10.000. Berdasarkan hasil jawaban responden dari kuesioner untuk menggunakan kisaran harga terhadap produk yang kami kembangkan, yang paling dominan yaitu 10.000 dengan persentase jawaban 75%. Dan selanjutnya kuesioner tertutup dengan dari bawah. Kemudian pertama kita membahas tentang tingkat kepentingan. Keterangan 5 itu sangat penting, 4 penting, 3 cukup penting, 2 tidak penting, 1 sangat tidak penting. Bahan baku tas tote bag ramah lingkungan. Berdasarkan hasil jawaban responden, untuk tingkat kepentingan bahan baku tas tote bag ramah lingkungan diperoleh jawaban responden yang paling dominan adalah sangat penting dengan persentase jawaban 60%. Kemudian untuk fitur tambahan resleting atas pada tas tote bag, berdasarkan hasil jawaban responden, untuk tingkat kepentingan penambahan fitur resleting atas pada tote bag diperoleh jawaban responden yang paling dominan adalah penting dengan persentase jawaban 40%. Kemudian harga tote bag dari Karung Goni kisaran 10.000 berdasarkan hasil jawaban responden. Untuk tingkat kepentingan kisaran harga 10.000 untuk sebuah tas tote bag dari Karung Goni diperoleh jawaban responden yang paling dominan adalah penting dengan persentase jawaban 50%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.